Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen mata kuliah Kapita Selekta Al-Ustaz Haji Hasan SPD dan MPD, dan yang terhormat juga yang sama-sama kita hormati Kosma Pai5A dan teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya tidak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua menjadi umatnya yang selalu istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, di sini perkenalkan nama saya Hafiz Hilmi, NIM 20112576, jurusan Pai 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul pendidikan di persimpangan jalan. Nah, jadi di persimpangan jalan di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama faktor tujuan. Apa sih tujuannya? Ya. Jadi setiap kegiatan apapun, bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Jadi faktor yang pertama itu ya tujuan. Jadi tujuan kita harus jelas. Apa sih tujuan kita dalam pendidikan? Nah, tujuan kita ialah yang pertama menghilangkan kebodohan, ya, agar kita bisa menjadi insan yang akademis. Nah, jadi faktor yang kedua, faktor pendidik. Nah, Ahmad Marimba 1987 mengatakan bahwa pendidikan adalah orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik. Nah, sedangkan Amir dan Indra Kusuma 1973 mengatakan bahwa pendidikan yaitu pihak yang mendidik, pihak yang memberikan anjuran-anjuran, norma-norma, dan berbagai macam pengetahuan dan kecakapan. Nah, jadi selanjutnya faktor anak didik. Jadi anak didik ini juga sangat pengaruh ya dalam pendidikan. Nah, dalam pengertian umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dan seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik ialah anak pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidikan. Nah, jadi setiap anak didik ya itu juga sangat mempengaruhi. Ya, jadi setiap kita melakukan pendidikan itu semakin hari anak itu semakin dewasa pemikirannya. Nah, jadi kita seorang pendidik ya, seorang yang mendidik anak tersebut, jadi kita harus mendidiknya dengan baik ya. Nah, seperti itu. Jangan kita salah mendidik. Kenapa? Karena seorang anak itu pasti dia mencontoh apa yang dididik seseorang itu. Nah,
pendidikan yang pertama ialah dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-ummu al-madrasatu ula. Jadi ibu itu ialah madrasah yang pertama. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya faktor isi atau materi pendidikan. Nah, jadi kalau kita menjadi seorang pendidik ini juga materi yang kita sampaikan itu harus benar-benar sesuai ya dengan kurikulum. Nah, apalagi sekarang ini kan kita pakai kurikulum 13, kurikulum merdeka. Jadi seorang pendidik itu bebas ya, mau pakai kurikulum seperti apa, yang penting pemahaman ilmu pengetahuan bisa disampaikan kepada peserta didik. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita sebelum kita mengasih ilmu pemahaman kepada anak didik kita, alangkah baiknya dulu kita memahami materi apa yang harus disampaikan. Nah, seperti itu ya. Terus faktor alat pendidik. Nah, alat pendidik adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Nah, jadi ya, faktor alat pendidikan. Jadi alat ini juga sangat mempengaruhi. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyampaikan ilmu pemahaman kepada peserta didik kita sedangkan alatnya tidak memadai ya, perlengkapannya tidak memadai. Contohnya seperti ini ya, kita mau mengasih ilmu pemahaman kepada peserta didik kita sedangkan buku tidak ada ya, atau misalkan lagi papan tulis tidak ada. Bagaimana kita bisa menyampaikan? Jadi seorang pendidik harus menyiapkan alat peralatan untuk berjalannya pendidikan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini juga sangat mempengaruhi. Makanya kalau kita pengen mendidik seseorang peserta anak, jadi pertama lingkungan itu harus bagus ya. Misalkan contoh ya, bagaimana kita bisa mendidik seseorang ya kalau misalnya tempatnya atau lingkungannya tidak memadai, atau lingkungannya misalnya pengaruhnya sangat luar biasa. Contoh, ada seseorang kita mengajarkan anak ya, nah di lingkungan yang mungkin ya, mohon maaf, misalnya faktor keadaan lingkungannya kurang bagus, atau misalnya, nah pasti anak itu mencontoh, walaupun tidak banyak, sedikit pasti ada ya. Atau misalkan lagi sekolahan kita misalnya masyarakat tadi tidak mendukung, nah itu kan salah satunya tidak, lingkungan juga ya, itu mempengaruhi juga. Makanya kita harus bekerja sama dengan masyarakat, dengan lingkungan tersebut. Agar apa? Agar kita bisa menyampaikan ilmu pemahaman dengan baik. Nah, jadi itulah ada 6 faktor yang mempengaruhi ya. Jadi kesimpulannya ya, berdasarkan uraian dan penjelasan di atas mengenai masalah-masalah pendidikan di Indonesia, maka kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Nah, dalam faktor-faktor pendidikan ada 6 faktor, yaitu faktor tujuan, faktor pendidikan, faktor anak didik, faktor isi atau materi pendidik, faktor alat didik, faktor lingkungan. Misi pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk membangun. Karena itu pendidikan selalu menghadapi masalah. Pada dasarnya ada 2 masalah pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, bagaimana semua warga dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang B-nya, bagaimana pendidik dapat membekali dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, perkembangan eptik dan seni. Itu komputer ya, komputer dan seni itu banyak. Nah, yang kedua, perkembangan penduduk. Yang ketiga, aspirasi masyarakat. Dan yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Nah, jadi kesimpulan seperti itu ya. Jadi harus kita penuhi. Agar apa? Agar ilmu pengetahuan itu bisa tersampai dengan baik. Nah, terus adapun saran yang dapat kami sampaikan bahwasanya pendidikan di usia dini itu sangatlah penting. Dari berbagai masalah pendidikan di Indonesia, kita sebagai masyarakat harus menanggulangi adanya masalah-masalah pendidikan tersebut ya. Nah, seperti itu.
Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Bila kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.